mau pegang kuwi apa lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat peneliti? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Miris rasanya manakala mendengarkan ada beberapa mahasiswa yang karena beban untuk mengerjakan penelitian, dalam hal ini skripsi, tidak sampai selesai, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidup. Informasi itu baru saja saya terima dari rekan dosen yang kebetulan membimbing mahasiswa. Ada mungkin 1-2 pembimbing yang terkadang memang memberikan stressing agar rekan-rekan mahasiswa sebagai mahasiswa bimbingan itu lebih giat lagi. Namun tidaklah sesuai dengan harapan, karena anggapan mahasiswa barangkali pada saat melihat dosen yang seperti itu, pembimbing yang seperti itu, sudah minder terlebih dahulu. Sehingga ada slogan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari nol. Sekali lagi, dengan belajar sederhana, dengan yang mudah saja, tidak perlu terlalu yang berbelit-belit. Kesempatan ini kita akan mengulas mengenai penelitian. Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Di situ ada metode dengan pendekatan kualitatif dan ada metode dengan pendekatan kuantitatif. Tentunya ini sebagai pendekatan saja, bagaimana role model kita agar sebuah penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, baik rencana biaya, rencana tenaga, rencana waktu, itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Singkatnya, pada saat kita sudah mendapatkan sebuah permasalahan, maka galian tersebut akan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah menggunakan cara yang manual. Ibarat kita itu mencangkul, ada bagian yang tidak bisa dicangkul karena luasan sehingga waktunya tidak memungkinkan. Kalau kita mencangkul dengan menggunakan cangkul, maka kita membutuhkan traktor. Namun tidak semuanya menggunakan traktor, meskipun sudah modern. Ada bagian yang memang harus menggunakan cangkul, yaitu di bagian tepinya, di bagian pinggir, di bagian tebing. Tidak memungkinkan traktor sampai ke situ. Sahabat-sahabat peneliti tidak usah bingung manakala nanti akan menghadapi sebuah problematika, permasalahan dalam mengkaji tema yang sudah diusulkan kepada dosen pembimbing. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hari ini kita akan membahas pendekatan penelitian dengan cara kualitatif. Ibaratnya, kalau kita mencangkul tidaklah menggunakan traktor tetapi menggunakan cangkul. Pada saat kita menggunakan cangkul, maka yang muncul adalah bukan ukuran sebenarnya, tetapi dengan menggunakan perasaan atau feeling. Sekali lagi, mata, telinga, hati, lidah, rasa itu menjadi tolak ukur pada saat kita mencangkul. Begitu juga dengan penelitian kualitatif. Pendekatan secara kualitatif itu barometernya rasa, perasaan, mata, apa yang kita punya, panca indera kita, itu bisa kita gunakan sebagai sensor kita
untuk mentelaah dari sebuah permasalahan yang akan kita teliti. Tahapannya apa saja pada saat kita akan melakukan sebuah aktivitas penelitian. Rekan-rekan, pada saat nanti sahabat akan melakukan aktivitas penelitian, jangan lupa apa yang kita rencanakan itu kita tulis urutannya sehingga runtut. Dan apa yang kita tulis harusnya itu yang kita laksanakan sehingga sudah dipikirkan terlebih dahulu ilmiahnya. Oke, kita kembali pada materi kualitatif. Tahapan pendekatan secara kualitatif untuk prosedur yang biasanya lazim dilakukan oleh seorang peneliti, yang pertama adalah tahapan pengenalan. Sahabat nanti akan turun meneliti masalah sosial. Pada saat turun di masyarakat, sahabat akan mengenal masyarakat. Sahabat akan meneliti dari sudut pandang budaya. Sahabat akan turun di situ akan mengenal mengenai budaya, materi politik, kemudian materi ekonomi, itu kita bisa menggunakan dengan pendekatan kualitatif. Pada saat survei pasar, sahabat bisa datang ke pasar. Jadi ranah yang pertama kita lakukan adalah ranah pengenalan. Pastikan bahwa pada saat kita turun ke lapangan, maka kita bisa memposisikan indera kita mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan tema yang akan kita teliti. Sensor tersebut kita lihat, kita amati apa yang terjadi. Kemudian kita dengar pada saat informan memberikan informasi kepada kita catat. Kemudian yang kita rasakan pada saat kita hadir di situ, kondisi realnya seperti apa? Itu kita dokumentasikan. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan pengenalan medan. Sahabat semuanya datang ke sana itu untuk melihat kondisi yang real. Sebagai contoh, terjadi kecelakaan pesawat terbang, maka kita datang ke sana. Kondisi yang real seperti apa? Oh, ternyata memang cuacanya seperti itu. Terkadang badai besar. Kemudian kita mendengarkan dari informasi orang terdekat yang ada di wilayah tersebut, sering terjadi petir. Nah, itu sebagai salah satu informasi awal. Tahapan yang kedua adalah tahapan bagaimana kita memilah. Jadi kalau yang pertama itu orientasi atau pengenalan, yang kedua ini memilah. Jadi kita pilah dari informasi awal tadi menjadi bahan informasi kita yang akan kita pilah, kita sesuaikan. Karena tentunya pada saat kita itu menggunakan metode kualitatif, sistemnya begitu kita gulirkan informasi akan disaut oleh yang berikutnya, disaut oleh yang berikutnya, disaut oleh yang berikutnya. Informasi di pengenalan awal ini banyak sekali. Kemudian kita saring, kita pilah, kita sesuaikan di informasi yang kedua. Oh, ini kelihatannya. Informasi pentingnya dari mana? Incumbent-nya dari mana? Yang paling dekat dengan mana informasi tersebut galiannya? Kita dekati, kemudian kita sesuaikan materinya. Oh, ini yang sesuai. Maka saya membutuhkan informasi A, informasi B, informasi C dari si A, dari si B, dari si C. Jadi tidak semua informasi dari informan awal kita masukkan sebagai data mentah, tidak. Tetapi semua data informasi tersebut hanya pembuka saja untuk langkah awal yang selanjutnya akan kita pilah
sesuai dengan kebutuhan di tahapan kedua. Selanjutnya, untuk tahapan yang ketiga, pada penelitian kualitatif, yaitu bagaimana kita membuat sebuah tahapan kajian. Dari yang ada tentunya akan kita olah sesuai dengan kajian disiplin kita masing-masing. Baik secara sosial, secara ekonomi, secara politik, dari sudut pandang pendidikan, dari sudut pandang agama, masing-masing mempunyai cara pandang tersendiri. Tentunya disesuaikan dengan disiplin ilmunya. Tahapan kajian ini adalah tahapan bagaimana mensinkronkan antara informasi yang didapat dengan teori-teori yang sudah kita perdalam, kemudian kita jadikan satu. Pada saat dijadikan satu, ada yang sama. Berarti kita memperkuat dari teori yang sudah ada. Atau ada yang berbeda. Sehingga kita melihat perbedaannya seperti apa. Dari kajian tersebut nanti muncul ilmu yang baru, kemudian memperkuat ilmu yang lama. Ini adalah hasil penelitian. Sekali lagi bukan diarahkan oleh seorang peneliti informasi tersebut atau teori tersebut, tetapi muncul dari komunikasi antara penelitian sebelumnya dengan kondisi real yang ada di lapangan. Setelah kita melakukan aktivitas namanya analisis, muncul. Maka apakah itu memperkuat dengan teori lama atau kita mempunyai teori yang baru. Secara kualitatif, jadi kita melihat sebuah gap, sebuah permasalahan dari sudut pandang sensor yang kita miliki, pendengaran, penglihatan. Kemudian hasil dari sebuah penelitian kita itu berdasarkan kedalaman kajian kita. Semakin dalam informasi yang kita kaji dari informan yang paling penting, paling dekat, maka itulah hasil penelitian kita. Ya, sekali lagi bahwa apa yang kita sampaikan tentunya sudah kita tulis terlebih dahulu untuk pemula. Jangan sampai pada saat kita hadir menemui personal untuk wawancara, kita tidak persiapan sama sekali. Teman-teman yang akan meneliti dengan pendekatan kualitatif yang mulai dari nol, komunikasi agak susah atau baru belajar, maka ditulis terlebih dahulu agar lebih mudah pada saat sahabat-sahabat semuanya berkomunikasi. Ditulis, ditanyakan, dijawab, dan semuanya terekam. Apalagi teknologi sekarang, semuanya dengan mudah dapat kita lakukan baik secara audio maupun video. Tentunya ini memudahkan kita nanti pada saat masuk ke tahapan yang kedua, pemilahan. Demikian sobat peneliti yang mulai dari nol, sekali lagi untuk pengenalan sederhananya tentang penelitian kualitatif. Jangan terlalu diambil pusing. Sahabat, belajar terlebih dahulu, kaji beberapa informasi, beberapa buku, beberapa sumber, sehingga nanti pada saat melakukan aktivitas penelitian, sahabat bisa memberikan argumentasi awal kepada pembimbing, baik itu pembimbing kerja praktek maupun pembimbing skripsi, sehingga punya dasar yang kuat mengapa sahabat meneliti tentang permasalahan tersebut. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.